Hai guys, welcome back, it's me Angelika, dan di video hari ini aku mau membahas 10 aplikasi yang harus kalian punya sebelum kalian pergi ke China. Nah, mungkin video ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang akan datang di tahun ini, yaitu tahun 2020, ataupun teman-teman yang di masa depan yang akan datang ke China untuk belajar. Nah, kenapa aku bilang aplikasi ini penting banget? Karena aplikasi ini membantu kalian, istilahnya kayak for living gitu, jadi untuk kelangsungan hidup kalian juga, dan juga aplikasi ini penting untuk komunikasi dan lain sebagainya. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai ke aplikasi yang pertama. Aplikasi pertama dan yang paling penting dari seluruh aplikasi adalah WeChat. WeChat adalah salah satu aplikasi untuk komunikasi, dia itu lebih cepat dibandingkan WhatsApp dan juga Line. Selain itu, dia juga memiliki fitur yaitu di mana kita itu bisa mengirim gambar kepada orang dengan full resolution atau biasa disebut dengan full image. Selain itu, aplikasi WeChat ini tidak memerlukan VPN atau Virtual Private Network. WeChat ini juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran ketika kalian sedang berbelanja di toko ataupun di kios-kios kecil. Nah, biasanya di kios-kios kecil itu bakalan kayak ditaruh foto barcode gitu, dan misalnya kita beli milk tea nih 20 yuan. Nah, kita bakalan scan barcode itu dan kita ketik 20 yuan dan kita kirim. Biasanya itu bisa pakai dua cara untuk pembayaran, yaitu pakai fingerprint ataupun pakai password. Selain daripada itu, WeChat juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran untuk naik transportasi umum. Nah, biasanya kalau aku naik TTE mau ke jalan-jalan ataupun mau shopping, biasanya aku tinggal pakai aplikasi ini. Ini tuh khusus yang ada di Beijing ya guys, jadi kalau misalnya kalian di kota-kota lain, coba pastiin dulu atau tanya teman-teman yang di kota itu, kira-kira aplikasinya apa. Nah, aku pakai aplikasi ini, terus aku scan, dan biasanya mereka itu terkoneksi dengan WeChat. Dan mereka akan memotong uang yang ada di WeChat. Jadi misalnya aku naik dari tempat A ke B itu 2 yuan, jadi mereka bakalan langsung potong dari uang yang ada di WeChat aku. Aplikasi kedua dan yang gak kalah penting adalah Alipay atau yang biasa disebut dengan Zhifubao. Nah, aplikasi Alipay ini bisa kalian gunakan untuk semua transaksi baik online maupun offline. Kalian juga bisa menggunakan Alipay untuk pembayaran kalau misalnya kalian beli barang online di Taobao, di Pinduoduo, ataupun di platform pembelanjaan online di China. Alipay ini terkoneksi dengan kartu bank, jadi kalau misalnya kalian belanja ataupun kalian input password, kalian harus lebih hati-hati. Aplikasi ketiga dan yang gak kalah penting adalah VPN atau Virtual Private Network. VPN ini adalah koneksi satu jaringan ke jaringan yang lain secara privat melalui jaringan publik atau yang biasa disebut dengan internet. Nah, VPN ini ada yang jual per bulan, per minggu, bahkan per tahun. Aplikasi ini digunakan untuk membuka seluruh aplikasi yang diblokir oleh pemerintah China seperti YouTube, Google, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan masih banyak aplikasi lainnya yang diblokir oleh pemerintah China. Kalian bisa buka dengan adanya VPN. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku ada 2 VPN yang aku beli. Jadi yang satu itu aku patungan sama kakak aku, dimana aku beli Express VPN. Ini juga lumayan bagus VPN-nya menurut aku. Cuman untuk koneksinya itu kadang agak lama, membutuhkan waktu mungkin sekitar 3-5 menit. Tapi aplikasi ini tuh kayak bagus banget untuk kalian yang PC, HP juga bagus banget. Terus itu harganya juga cukup mahal, hampir 1 jutaan gitu per tahun. Terus yang kedua itu ada Potatso Lite. Ini aku belinya online dari ini. Pokoknya itu namanya, kalau kalian mau ID-nya nanti aku insert di comment box. Jadi aku beli sama kakak ini itu 15 yuan per bulannya, bisa untuk 2 alat elektronik, jadi satu untuk handphone, satu untuk PC. Intinya adalah kalau membeli VPN itu kalian harus coba-coba. Kalian kalau mau yang murah juga boleh, maksudnya yang free gitu juga boleh, cuman aku kurang tahu kalau yang free itu bagusnya yang mana. Tapi setauku aku pernah coba Betternet, cuman itu nggak tahu kenapa kayak di aku awalnya bisa, terus lama-kelamaan jadi nggak bisa. Jadi kalian harus prepare satu yang kalian beli, satu yang kalian
free. Jadi kalau misalnya yang free nggak bisa pakai, kalian masih punya aplikasi yang berbayar atau VPN yang berbayar. Yang keempat adalah QQ. Nah, QQ ini sama hampir dengan WeChat. Cuman QQ ini dia itu lebih kayak dominannya itu penggunanya adalah penduduk orang China. Dan di QQ ini dia ada dua versi, yaitu versi Mandarin dan juga versi internasional. Nah, buat teman-teman yang kurang paham bahasa Mandarin atau masih standard, kalian bisa pakai yang versi internasional. Nah, buat teman-teman yang udah mahir Mandarinnya, kalian bisa pakai QQ yang memang versi China gitu. Selain itu, di QQ juga bisa mengirim email ya, sama seperti Gmail sih, dia itu bedanya belakangnya qq.com. Aplikasi kelima yang harus kalian punya adalah Ctrip atau Feichu. Nah, yang Ctrip itu seperti ini dan yang Feichu itu seperti ini. Mereka dua ini sama, mirip sekali dengan Traveloka. Jadi kalian bisa memesan tiket pesawat, tiket kereta api, tiket Gaotie di aplikasi ini. Menurut aku, dari harganya mungkin Feichu akan lebih murah sedikit dibandingkan Ctrip. Nah, buat teman-teman yang mau bepergian ataupun pulang balik ke Indonesia, kalian mungkin bisa lihat dulu harganya di Feichu, terus kalian bandingkan dengan Ctrip, dan mana yang lebih murah kalian beli. Aplikasi keenam adalah Google Translate. Nah, sebenarnya Google Translate ini kalau buat teman-teman yang belum tahu, ada yang .com dan ada yang .com.cn. Jadi ada dua Google Translate. Kalau yang .com itu dia harus pakai VPN, dan kalau yang .cn itu dia nggak usah .cn, berarti yang cn kan China, jadi nggak usah pakai VPN. Buat aku Google Translate ini penting banget guys, buat kalian yang baik sudah mahir maupun enggak. Jadi kalau misalnya kalian tersesat, kalian bisa ngomong secara langsung. Dan kalian juga bisa kayak ketik gitu, kalau misalnya pakai bahasa Indo langsung ditranslate ke Mandarin kan juga enak. Dan di iPhone setahu aku ada fitur downloadnya, jadi aku tuh download bahasanya gitu. Jadi aku download bahasa English, Indonesian, Chinese, sama ada beberapa language yang sedang aku pelajari. Nah, kalau offline kan dia enaknya, jadi kalian baik ada internet ataupun tidak ada internet, kalian bisa pakai Google Translate ini. Untuk pembelajaran kalian juga pakai Google Translate, itu bisa banget menurut aku. Somehow ada beberapa yang nggak gitu benar, jadi kalian butuh dictionary atau kamus lainnya. Selain Google Translate, aku bisa rekomendasikan Pleco. Pleco ini kayak kamus online Mandarin English. Nah, buat teman-teman yang bisa English, Pleco ini bagus banget. Dia itu benar-benar terperinci, ada contoh sentence-nya, cara penggunaan katanya gitu, terus ada artinya juga dalam bahasa Inggris. Dia juga kayak gimana ya, definition-nya itu bagus banget, kayak kalau ini artinya dalam noun itu apa, kalau ini artinya dalam adjektif itu apa. Jadi kayak benar-benar bagus banget aplikasi Pleco ini. Nah, mungkin Pleco ini juga bisa membantu kalian dalam pembelajaran, dalam pinyin. Kalau misalnya kalian pengen melatih vokal yang lebih bagus, kalian banyak-banyak dengerin Pleco, karena itu nadanya standar belajaran lah gitu, kita bisa bilang. Aplikasi ke-8 adalah Gaote Tithu atau Baidu Tithu atau Google Maps. Nah, ada 3. Jadi sebenarnya menurut aku buat teman-teman yang kurang mahir Mandarinnya, kalian bisa pakai Google Maps. Tapi Google Maps somehow dia bisa tersesat, maksudnya jalannya itu kayak nggak benar. Jadi aku kurang saranin. Cuman untuk pemula yang belum bisa bahasa Mandarin, kalian boleh coba dulu pakai Google Maps. Terus ini ada 2, yaitu Baidu Tithu atau Baidu Maps dan juga Gaote Tithu. Aku paling sering pakai Gaote Tithu karena dari awal aku datang aku sudah memakai aplikasi itu, dan dia itu pemakaiannya gampang banget. Kalau misalnya kalian ngerti Mandarin itu kayak enak banget deh. Pokoknya kayak ini tuh gedung apa, kalian tinggal small dan zoom, itu kayak bener-bener istilahnya maps yang bener-bener bagus banget menurut aku, karena selama ini aku pakai selalu gimana ya, selalu benar arahnya. Aplikasi Gaote Tithu adalah yang paling bagus untuk saat ini, tapi kalian juga boleh pakai Baidu Tithu ataupun Google Maps. Dan Google Maps itu harus pakai VPN. Kalau 2 Tithu lainnya, yaitu Gaote Tithu dan Baidu Tithu, itu tidak perlu menggunakan VPN. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. And see you on my next video. Bye-bye!